Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui Zoom. Ada banyak hal yang perlu kita cermati saat-saat ini adalah apa yang harus kita kerjakan di dalam kita menghadapi situasi dan keadaan yang mau tidak mau kita harus jalani. Puji Tuhan, pagi hari ini tema khotbah saya adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat-saat ini perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita saat-saat ini perlu yang namanya hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi persoalan demi persoalan di dalam kita menghadapi situasi pandemik saat ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita akan baca sama-sama di tempat masing-masing meskipun suara di-unmute. Biarlah firman Tuhan ini kita baca, kita renungkan, dan minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa melakukannya. Yesaya 30 ayat 15, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini mengandung satu pengajaran, nasihat, yang di dalamnya ada janji. Di bagian terakhir akan ada kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mau meresponi maunya Tuhan. Dalam tulisan yang bergaris warna kuning, di situ tercatat, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Mahanaim, kita tidak bisa menghindar dalam situasi saat-saat ini. Mau tidak mau kita harus hadapi masa pandemik saat ini dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi percayalah, semua ada waktunya. Tetapi bagaimana caranya supaya kita mampu menghadapi situasi yang sulit ini? Bagaimana caranya supaya kita mendapat kekuatan untuk kita menjalani hidup ini? Firman Tuhan dengan tegas katakan, tinggal tenang dan percaya. Mari kita akan melihat tinggal tenang. Saya akan memberikan satu pemaparan lebih dahulu sebelum kita masuk kebenaran firman Allah.
pengertian kata tenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut. Di dalamnya ada aman dan tentram. Inilah pengertian kata tenang. Di saat kita melihat arti kata tenang, sulit buat kita. Di saat kita sedang menghadapi hal yang berat, seperti masa-masa sekarang ini pandemi, siapa yang bisa mengalami ketenangan? Siapa yang bisa mengalami ketentraman? Siapa yang nggak gelisah? Ini manusiawi. Tetapi dengar baik. Firman Tuhan yang kita baca saat ini ada janji Tuhan. Kita mampu mengalami ketenangan. Kita mampu mengalami ketentraman. Kita tidak akan gelisah. Manakala, dengar baik, bagian yang selanjutnya, di saat kita masih percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan di dalamnya ada ketenangan. Perhatikan dalam Yesaya pasal 28 ayat 16 yang saya sudah tampilkan dalam layar. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Perhatikan. Sesungguhnya ada penekanan kata. Sesungguhnya aku, Allah Sang Pencipta, dialah Tuhan kita, meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Sesungguhnya Tuhan telah meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Apa pengertian ayat itu? Batu yang disampaikan oleh Yesaya dalam nubuatannya adalah ini berbicara tentang pribadi Yesus. Yesus adalah batu penjuru. Dan Yesus menjadi dasar kehidupan orang percaya. Di saat kita menempatkan pribadi Yesus menjadi dasar hidup kita, ayat ini berkata, siapa yang percaya, siapa yang mau meletakkan dasar yang teguh ini, batu penjuru ini, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, dalam kehidupannya, ayat ini berkata, tidak akan gelisah. Apapun yang terjadi. Ini firman Tuhan berbicara. Memang kadang-kala nggak masuk akal, tetapi percayalah. Tatkala Tuhan mengatakan perkataannya penuh kuasa dan perlu kita imani. Ada jaminan kehidupan yang di dalamnya ada ketentraman dan ketenangan. Di dalam kita menghadapi situasi demi situasi yang sulit ini. Tatkala kita mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mencermati pembacaan kita dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Ayat 1 sampai ayat yang ke-17 menggambarkan bagaimana keadaan sebuah bangsa yang namanya bangsa Yehuda. Saat itu bangsa Yehuda, umat pilihan Allah sedang mengalami satu masalah yang berat.
Mereka sedang dijajah oleh sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Asyur. Bangsa Yehuda mengalami satu tekanan yang begitu berat. Ada masalah yang ia tanggung begitu berat. Dan dengar baik, Allah Sang Pencipta yang telah memilih dan menentukan bangsa Yehuda menjadi umat pilihannya. Allah tahu persis apa yang mereka alami. Allah tahu persis apa yang mereka rasakan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-15, Allah menawarkan satu solusi untuk bangsa Yehuda. Supaya mereka mengalami satu pembaharuan kehidupan. Supaya mereka terlepas dari tekanan jajahan bangsa Asyur. Tetapi apa yang terjadi? Di saat ayat yang ke-15 di situ dikatakan, sekali lagi saya akan membaca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya terhadap bangsa Yehuda. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Tetapi kamu tidak mau. Ada inisiatif Allah untuk mengubah keadaan Yehuda. Ada inisiatif Allah untuk memulihkan bangsa Yehuda. Ada kerinduan hati Allah untuk memulihkan keadaan umat pilihannya. Tetapi dengan catatan, Allah ingin mereka bertobat. Allah mau mereka bertobat dan tinggal diam. Ini kerinduan Allah. Ini solusi yang Allah tawarkan. Tetapi sangat disayangkan, dengar baik. Bangsa Yehuda, umat pilihan Allah, ayat ini dikatakan, tetapi kamu enggan. Tetapi kamu tidak mau. Bangsa Yehuda menolak tawaran Tuhan. Bangsa Yehuda tidak mau apa yang Tuhan inginkan. Maka apa yang terjadi? Bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan. Umat pilihan Allah yang sudah begitu banyak mengalami pimpinan, penyertaan, dan berkat Allah. Pada saat mereka mengalami tekanan dalam jajahan bangsa Asyur, mereka bukan semakin dekat dengan Tuhan. Mereka bukan meresponi maunya Tuhan untuk bertobat, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka pergi ke Mesir. Perhatikan ayat 1 dan 2. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Dosa bangsa Yehuda semakin bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Lembaga Alkitab Indonesia pada pasal 30 kitab Yesaya memberikan satu judul, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Bangsa Yehuda tidak datang kepada Tuhan pada saat punya masalah, tetapi bangsa Yehuda pergi ke Mesir. Mesir identik dengan duniawi. Mesir identik dengan kekuatan yang ditawarkan dunia. Bukan cuma itu saja. Bangsa Yehuda di dalam ayat yang ke-16 digambarkan di situ. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya,
Bangsa Yehuda tidak mau meresponi maunya Tuhan untuk bertobat. Tetapi mereka minta pertolongan kepada Mesir. Mereka minta pertolongan pada dunia. Bahkan mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini yang dilakukan. Bangsa Yehuda punya masalah. Masalah itu membuat mereka gelisah. Masalah itu membuat mereka khawatir, menderita. Tetapi pada saat Tuhan tawarkan solusi, Tuhan mau memulihkan keadaan mereka, tetapi mereka tidak mau. Mereka tetap pergi ke Mesir, minta pertolongan solusi dunia, ikut arus dunia untuk menyelesaikan masalah, dan mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang terjadi tatkala orang tidak mengandalkan Tuhan? Tatkala saudara dan saya tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, meminta pertolongan di luar Tuhan. Mungkin dunia sedang menawarkan solusi, tetapi dunia terbatas untuk memberikan solusi. Di masa pandemik ini, apa yang kita andalkan, apa yang kita banggakan, kekayaan kita, kekayaan itu tidak bisa menghalangi kita terhindar dari COVID. Kekuatan tubuh fisik kita tidak bisa menghindar dari masalah COVID. Kecerdasan kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan kita di masa pandemi. Tak kala kita andalkan kekuatan kita, tak kala kita andalkan kekayaan kita, tak kala kita mengandalkan kekuatan duniawi, akan terjadi masalah yang besar. Digambarkan di dalam ayat yang ke-17. Ini satu gambaran keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tongkat isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Firman Tuhan memberikan satu gambaran. Keadaan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Digambarkan pada orang-orang yang mengandalkan kekuatan duniawi. Hanya diancam 1 orang. Firman Tuhan katakan 1000 bangsa Yehuda lari pergi tunggang langgang. Padahal yang mengancam 1 orang. Secara logika 1000 orang mampu mengalahkan 1 orang. Mengapa 1000 orang ini pergi? Artinya terjadi masalah yang berat. Memang itu yang terjadi. Bangsa Yehuda tetap mengalami penderitaan dalam jajahan bangsa Asyur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memberikan pembelajaran buat kita. Ini dicatat dalam firman Allah. Bangsa Yehuda punya masalah, dijajah Asyur. Tuhan memberikan tawaran kepada mereka. Mereka akan dipulihkan, mereka akan diselamatkan. Manakala mereka mau bertobat dan percaya kembali kepada Allah. Tetapi Yehuda tidak mau. Bangsa Yehuda tetap mengandalkan kekuatannya sendiri. Bangsa Yehuda tetap mencari pertolongan yang lain. Dengar baik. Dalam Yeremia di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya, akan ada satu masalah besar di saat kita mengandalkan kekuatan sendiri. Akibatnya terjadi satu masalah. Penerapan buat kita semua. Sekali lagi firman Tuhan ini ditawarkan kepada saudara dan saya. Kita sedang menghadapi satu ujian dalam perjalanan hidup. Biarlah pandemik ini menjadi satu sarana yang Tuhan pakai untuk menguji kita supaya nantinya kita bisa lulus dalam ujian ini dan kita bisa naik ke dalam kedewasaan iman. Biarlah keadaan pandemik ini menjadi satu sarana untuk kita bisa mengalami janji-janji Tuhan.
Bagaimana caranya? Dengan baik kebenaran yang bisa kita terima adalah Tuhan sangat rindu mau memulihkan keadaan saudara dan saya. Tuhan sangat rindu memberkati saudara dan saya. Tuhan sangat rindu memberikan kecakapan, kemampuan, kekuatan buat saudara dan saya untuk menghadapi keadaan yang terjadi saat ini. Firman ini ditawarkan buat saudara dan saya. Jika saudara dan saya mau mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan, bila mana saudara dan saya ingin menikmati janji-janji Tuhan, dengar firman ini berkata, yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberitakan solusi. Apa solusinya? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kebenaran ini sering kita dengar berbicara bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Pengertian bertobat, mari kita kembali membawa diri kita untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita paksakan diri kita untuk kita andalkan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tak kala kita nggak ada uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Realitas bahwa kita mau bekerja itu nggak salah. Karena itu solusinya, nggak ada duit, nggak ada uang, kita harus bekerja. Sejauh mana kekuatan dan kemampuan kita untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita melupakan Tuhan, sehingga kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kami sebagai gembala terus berdoa. Selama masa pandemi kita nggak bisa berkumpul dalam beribadah. Tidak ada satu jaminan seluruh keluarga mana yang bisa mengikuti ibadah melalui Zoom. Ada banyak kendala. Mungkin tidak ada data seluler. Mungkin tidak ada HP yang memadai. Tapi itu masalah kecil buat kami. Manakala dalam hati saudara dan saya ada kerinduan, ada satu rasa mau dekat dengan Tuhan, percayalah. Masalah-masalah itu Tuhan akan berikan solusinya. Bertobatlah. Jangan andalkan kekuatanmu pada masa-masa sekarang. Jangan andalkan hikmatmu. Jangan andalkan kekayaanmu. Andalkan Tuhan. Meskipun kita nggak bisa beribadah secara bersama-sama, kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan. Mari, ini yang Tuhan mau. Bertobat, artinya berbalik untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berbalik untuk lebih sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Berbalik untuk lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri sama Tuhan. Berbalik untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan berkata, Tuhan, aku nggak mampu hidup tanpa Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Taruh dalam hatiku hati yang miskin di hadapan Tuhan. Hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan itulah akan terjadi janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Bertobat dan tinggal diam. Kamu, saudara dan saya akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang. Ini satu keputusan
yang kita menempatkan, menguasai diri untuk kita tenang. Tidak gerusa-gerusu. Tidak mengalami kekacauan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita percaya. Kita akan mengalami ketenangan karena kita percaya. Tadi ayat katakan, Yesus menjadi dasar jaminan hidup kita. Dan Tuhan Yesus berkata, kita tidak akan gelisah. Terletak kekuatan kita. Ini penawaran yang Tuhan mau saudara dan saya responi. Bangsa Yehuda, Israel tidak mau. Akhirnya hidupnya tidak semakin baik, tapi semakin hancur. Firman Tuhan ini ditawarkan buat saudara dan saya. Israel, Yehuda tidak mau. Apakah saudara dan saya mau? Saya rindu. Saudara dan saya berkata, aku mau Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau andalkan Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku mau cari wajah Tuhan. Aku tidak andalkan kekuatanku. Aku akan sisihkan waktu untuk aku mencari Tuhan. Memang bekerja itu wajib untuk aku lakukan. Tapi bekerja itu tidak solusi yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah wajah Tuhan dulu. Carilah kehendak Tuhan dulu. Maka semuanya akan ditambahkan untuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini membawa hidup kita supaya hidup kita mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menikmati apa yang Tuhan katakan. Biarlah pembacaan di dalam Yesaya 30 ayat 15 yang diakhiri bangsa Yehuda berkata, tetapi kamu enggan. Tetapi biarlah kita semua meresponi dengan baik. Saya akan bacakan sekali lagi di kalimat terakhir. Bagi saudara mau dipulihkan dan diberkati Tuhan, katakan, Tuhan, saya mau. Sekali lagi, tatkala saya membaca ayat ini, di kalimat terakhir, ya, saudara berkata, Tuhan, saya mau. Demikian firman Tuhan. Yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu, saudara dan saya akan diselamatkan. Amin. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita sama-sama berkata, aku mau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Yang mengingatkan kami untuk kami tinggal tenang dan percaya. Dengan arti kami mau andalkan Tuhan dalam hidup kami. Itulah pengajaran firman. Di situ akan ada kekuatan baru yang aku dan kami semua akan nikmati dari Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat keluarga Mahanaim, di mana saja berada, yang mengikuti ibadah show, siapapun mereka, dengan masalah apapun mereka. Mari keluarga Mahanaim, angkatlah tanganmu. Taruhlah tanganmu di depan kamera. Di dalam nama Yesus, engkau memang sedang menghadapi persoalan di masa pandemi. Engkau tidak bebas bekerja. Engkau terbatas untuk memenuhi kebutuhanmu. Memang itulah realitanya keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa kita punya kekuatan terbatas. Tetapi dengarlah baik. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Roh Kudus akan membawa hidupmu penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Kebutuhan hidupmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Kesehatanmu akan dijamin oleh Tuhan.
Sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan masalah demi masalah yang kau hadapi akan diselesaikan oleh Tuhan. Bertobatlah. Andalkan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia selalu bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya, tatkala kami hidup dalam firman, maka janji-janji-Mu menjadi bagian dari kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Bila mana firman ini ditujukan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Firman-Mu mengatakan bertobatlah. Kami berdoa untuk bangsa kami. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami, ampuni segala dosa-dosa mereka. Orang-orang rakyat bangsa kami mungkin sudah menyakiti hati Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Doa kami, pulihkan bangsa kami. Lalukan pandemik ini. Ini permohonan kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri dan aparat pemerintah, eksekutif legislatif, TNI Polri, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, ketua RT RW, bahkan di Bali, kalian dinas, Bapak Pendeta Adat, dan seluruh masyarakat Indonesia diberkati Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Pulau Bali, dipulihkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat desa Sempidi, dipulihkan Tuhan. Berkati kepala desa dan staf yang ada. Memberkati para klien dan bendesa ada. Khususnya Banjar Umak Gunung diberkati Tuhan. Diberkati keluarga aparat, diberkati masyarakat Banjar Umak Gunung. Mungkin di antara masyarakat desa Sempidi yang sedang mengalami isolasi mandiri karena COVID. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Lindungi kami semua keluarga Mahanaim dari masalah COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat media show yang Kau berikan buat kami untuk kami bisa beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih setia anugerah dari Allah Bapa. Melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan Allah Roh Kudus. Di dalam Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kehidupan saudara. Mulai pagi hari ini, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.